Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok H dengan tema biofarmasi sediaan oral. Kami berjumlah 3 orang yang terdiri dari Ardiani Istiwardani, Charlie, dan saya sendiri, Oni Astri Herdani. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penjelasan dari kelompok kami. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang biofarmasi. Sebenarnya apa sih biofarmasi itu? Nah, biofarmasi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dari sifat kimia obat, bentuk sediaan di mana obat diberikan, dan cara pemberian terhadap laju dan jumlah absorpsi obat secara sistemik. Sehingga biofarmasi meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama, pelindungan terhadap aktivitas obat dalam sediaan obat. Yang kedua, pelepasan obat dari sediaan obat. Dan yang ketiga, laju disolasi obat pada tempat absorpsi dan absorpsi sistemik dari obat. Selanjutnya, pada absorpsi sistemik, obat harus melewati tempat absorpsi yang terdiri dari satu atau lebih lapisan sel, dan permeabilitas obat berhubungan erat dengan struktur molekul obat serta sifat secara fisika dan biokimia membran sel. Masuk ke fase biofarmasi. Fase biofarmasi melibatkan seluruh unsur yang berkaitan mulai dari saat pemberian obat hingga terjadinya penyerapan zat aktif. Seperti yang kita ketahui, biofarmasi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu liberasi, disolusi, dan absorpsi. Selanjutnya, mari kita kenali 3 tahap utama fase biofarmasi ini. Yang pertama ada liberasi. Liberasi yaitu pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan yang terjadi secara cepat dan lengkap. Tahapan dalam liberasi yaitu dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pemecahan dan peluruhan. Misalnya untuk sebuah tablet. Dari tahap pertama ini diperoleh suatu dispersi halus padatan zat aktif dalam cairan di tempat obat masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu disolusi. Berbeda dengan liberasi, disolusi yaitu proses setelah pelepasan yang bersifat setempat. Maka tahap kedua adalah pelarut zat aktif yang terjadi secara progresif, yaitu pembentukan dispersi molekuler dalam air. Tahapan kedua ini merupakan keharusan agar selanjutnya terjadi penyerapan. Yang terakhir ada absorpsi. Absorpsi yaitu tahap di mana bagian dari fase biofarmaseutika dan awal fase farmakokinetik terjadi. Tahapan ini merupakan masuknya zat aktif dalam tubuh yang aturannya ditengarai oleh pemahaman ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Absorpsi sendiri yaitu penyerapan zat aktifnya tergantung pada berbagai parameter, terutama sifat fisikokimia molekul obat. Kecepatan pelepasan obat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk sediaan, formula, dan cara pembuatan, sehingga bisa terjadi sebagian obat dilepas di saluran cerna dan sebagian lagi masih belum dilepas, sehingga belum sempat diabsorpsi sudah keluar dari saluran cerna tersebut. Pada umumnya, obat yang sudah terlarut dalam cairan saluran cerna bisa diabsorpsi oleh dinding saluran cerna. Akan tetapi, di lain pihak, obat yang sudah terlarut tersebut bisa terurai tergantung dari sifatnya, sehingga obat yang diabsorpsi akan berkurang. Selanjutnya kita masuk ke bioavailabilitas. Bioavailabilitas sediaan oral tergantung pada beberapa faktor, yaitu termasuk kelarutan dalam air, permeabilitas obat, tingkat disolusi, dan metabolisme jalur pertama. Penyebab yang paling umum pada bioavailabilitas oral rendah yaitu dikaitkan dengan kelarutan yang buruk dan permeabilitasnya yang rendah. Untuk kelarutan adalah sifat zat kimia padat, cair atau gas yang biasa disebut zat terlarut untuk dilarutkan dalam pelarut padat, cair atau gas yaitu untuk membentuk larutan homogen zat terlarut dalam pelarut. Setelah sebelumnya kita sudah membahas bioavailabilitas sediaan oral, sekarang kita masuk pada strategi untuk meningkatkan bioavailabilitas. Obat dengan bioavailabilitas yang buruk adalah obat dengan kelarutan dalam air yang buruk,
atau laju disolasi lambat dalam cairan biologis. Stabilitas obat terlarut yang buruk di pihak fisiologis, koefisien partisi yang tidak memadai, permeasi yang buruk melalui membran biologis, dan metabolisme peristemik yang luas. Dengan demikian, untuk meningkatkan ketersediaan hayati suatu obat atau bioavailabilitas suatu obat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan farmaseutik. Apa sih pendekatan farmaseutik itu? Pendekatan farmaseutik yaitu kita melakukan modifikasi dalam formulasinya, proses pembuatan atau fisiko-kimia sifat obat tanpa mengubah struktur kimia dari senyawa obat tersebut. Yang kedua, ada pendekatan farmakokinetik. Nah, pada pendekatan farmakokinetik ini kita lakukan modifikasi struktur kimia, tetapi modifikasi ini memiliki banyak hambatan seperti menjadi mahal, akan memakan waktu, dan membutuhkan pengulangan studi kimia dan efek sampingnya. Yang ketiga, ada pendekatan biologis. Dalam hal ini, rute pemberian obat dapat kita ubah, seperti kita dapat mengubah rute obat menjadi parenteral, bukan dengan bentuk sediaan oral. Pembahasan selanjutnya yaitu pada rute peroral. Pemberian obat secara oral adalah rute yang paling disukai karena menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan penggunaannya, sangat fleksibel, dan dosis yang akurat. Cara pemberian obat per oral paling banyak dipakai di luar lingkungan rumah sakit, terutama untuk pengobatan sendiri. Nah, pada penderita penyakit menahun dengan jangka perawatan yang lama seperti obat antiepileptik, antidiabetik, dan lain-lain. Pada anak-anak, pemberian obat per oral lebih dapat diterima karena umumnya sediaan mengandung sirup dengan aroma yang enak dan cara pemberian yang mudah. Dan misalnya pemberian gerusan atau isi kapsul dalam sendok yang dapat dicampur dengan selai atau susu. Penggunaan sediaan per oral dapat menjadi kemungkinan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh kekurangan enzim, adanya infeksi setempat seperti infeksi usus, parasitosis tertentu, serta untuk melindungi mukosa yang meradang atau pada tukak saluran cerna. Sehingga pada pemberian per oral tidak hanya dilihat kemudahannya saja, namun beberapa kemungkinan hal yang tidak diinginkan juga harus dipertimbangkan pada pemberian rute per oral. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada pemberian per oral. Yang pertama yaitu musin, merupakan mukopolisakarida alami yang melapisi saluran cerna. Yang kedua, garam empedu, berperan dalam penurunan tegangan permukaan. Yang ketiga, ion-ion tertentu seperti Ca, Fe, dan Mg. Yang keempat, flora usus enzim. Anatomi dan fisiologis biofarmaseutik oral. Obat-obat oral melintasi berbagai bagian saluran internal meliputi rongga mulut, esofagus, dan berbagai bagian di saluran cerna. Akhirnya, residu keluar dari tubuh melalui anus. Total waktu transit meliputi pengosongan lambung, transit usus halus, dan transit kolonik, berentang dari 0–4–5 hari. Site terpenting untuk absorb obat adalah usus halus. Waktu transit dalam usus halus, atau disebut juga small intestine transit time, untuk sebagian besar subjek sehat berentang dari 3–4 jam. Jika absorpsi tidak sempurna, obat akan meninggalkan usus halus. Nah, itulah yang akan menjadi absorpsi tidak sempurna. Usus halus secara normal terisi cairan pencerna dan cairan menjaga cairan isi lumen. Sebaliknya, cairan dalam kolon direabsorpsi dan kandungan lumen dalam kolon semisolid atau solid. Lebih lanjut, membuat pelarutan obat tidak sempurna dan sulit. Kurangnya efek pelarutan dari kime dan cairan pencerna berkontribusi pada lingkungan yang kurang menguntungkan untuk absorpsi obat. Organ-organ yang pertama yaitu mulut. Fisiologi mukosa, adanya anyaman kapiler atau tight junction pada mukosa yang tipis memudahkan penyerapan. Selanjutnya, prinsip ini akan digunakan untuk pemberian aktif perlingual. Saliva atau air liur mengandung pitialin. Enzim pitialin merupakan amilase dengan pH aktivitas optimum 6,7. Proses hidrolisa pitialin terhadap amilum akan berlanjut sekitar 30 menit di dalam lambung. Yang kedua yaitu adalah lambung. Anatominya, lambung merupakan sebuah kantong dengan panjang sekitar 25 cm dan 10 cm saat kosong. Volume 1–1,5 liter pada dewasa normal. Fisiologi lambung yaitu pengeluaran cairan lambung terjadi karena 3 proses, yaitu proses mekanik atau kontak makanan dengan dinding lambung, proses hormonal yaitu sekresi lambung, dan persarafan. Obat-obat basa terlarut secara cepat dengan adanya asam lambung. Pada bagian antral lambung, pencampuran bertekanan dan kuat, suatu proses pemecahan partikel-partikel makanan yang digambarkan sebagai penggilingan antral. Makanan dan cairan dikosongkan melalui pembukaan sphincter pitorik ke dalam duodenum.
Pengosongan lambung dipengaruhi oleh kandungan makanan dan asmolalitas. Asam-asam lemak, mono, dan digliserida menunda pengosongan lambung. Pada umumnya, obat dengan densitas tinggi dikosongkan dari lambung secara lebih lambat. Yang ketiga ada usus halus. Anatomi usus halus merupakan lanjutan lambung yang terdiri dari bagian yaitu duodenum yang terfiksasi, jejunum, dan ileum yang bebas bergerak. Diameter usus halus tergantung pada letaknya dan panjang keseluruhan antara 5 sampai dengan 9 cm. Fisiologinya, usus halus terdiri dari satu lapisan melingkar berupa jaringan otot dan lapisan lendir. Lapisan yang paling dalam, yaitu lapisan mukosa, sangat berperan pada proses penyerapan obat. pH duodenum kira-kira 6 sampai 6,5 karena adanya bikarbonat menetralkan kimia yang bersifat asam yang dikosongkan dari lambung. pH tersebut adalah optimum untuk pencernaan enzimatis makanan, protein, dan peptida. C. Usus halus. Anatomi usus halus merupakan lanjutan lambung yang terdiri dari bagian yaitu duodenum yang terfiksasi, jejunum dan ileum yang bebas bergerak. Diameter usus halus tergantung pada letaknya yaitu 2-3 cm dan panjang keseluruhannya antara 5-9 cm. Fisiologi usus halus terdiri atas satu lapisan melingkar berupa jaringan otot atau nukleus dan lapisan lender atau mukosa. Lapisan yang paling dalam yaitu lapisan mukosa sangat berperan pada proses penyerapan obat. pH duodenum kira-kira 6 sampai 6,5 karena adanya bikarbonat menetralkan kimia yang bersifat asam yang dikosongkan dari lambung. pH tersebut adalah optimum untuk pencernaan enzimatif karena protein dan peptida. D. Jejunum. Jejunum merupakan bagian tengah dari usus halus. Antara duodenum dan ileum, pencernaan protein dan bikarbonat berlanjut setelah penambahan cairan pankreas dan empedu ke dalam duodenum. E. Ileum. Ileum merupakan bagian akhir dari usus halus. Site ini mengalami kontraksi lebih sedikit dibanding dengan duodenum dan dapat diblok oleh kateter dengan satu balon yang dipompa dan diperfusi untuk penelitian absorbansi obat. pH-nya sekitar 7 dengan bagian distal 8. Sehubung dengan adanya bikarbonat, obat-obat asam dan akan mudah melarut. Sekresi empedu membantu melarutkan lemak dan obat yang terhidrofobik. F. Kolon. pH daerah ini berkisar 5,5 sampai 7. Sedikit obat seperti teofilin dan metiprolol diabsorpsi dalam daerah ini. Obat yang diabsorpsi dengan baik pada daerah ini merupakan kandidat yang baik untuk suatu bentuk sediaan pelepasan terkendali. Kolon mengandung mikroorganisme aerobik dan anaerobik yang dapat memetabolisme obat. Sebagai contohnya ialah L-dopa dan laktulosa dimetabolisme oleh bakteri enterik. Sebelum obat diberikan kepada pasien atau masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu tempat kerja atau reseptor, obat harus mengalami beberapa proses. Secara garis besar, proses-proses ini dapat dibagi dalam 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu fase biofarmasi atau farmasetika. Dalam fase ini meliputi waktu mulainya penggunaan obat atau masuk ke mulut sampai pelepasan zat aktif ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktif tempat obat diabsorpsi. Yang kedua, tingkat fase farmakokinetik. Dalam fase ini meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepaskan dari bentuk sediaan yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tingkat ketiga yaitu fase farmakodinamika. Dalam fase ini, obat berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek.
Jenis-jenis sediaan oral yang pertama yaitu pil. Pil yaitu satu atau lebih dari satu obat yang dicampur dengan bahan kohesif dalam bentuk lonjong, bulat, atau lempengan. Yang kedua, tablet. Tablet merupakan obat bubuk yang dipadatkan dalam bentuk lonjong atau lempeng. Tablet juga dapat dipatahkan untuk mempermudah proses penelanan. Yang ketiga, bubuk. Bubuk adalah obat yang ditumbuk halus. Yang keempat, dras, yaitu obat-obatan yang dibungkus oleh selaput tipis gula, harus ditelan secara utuh karena dapat mengandung obat-obatan yang mempunyai kemampuan untuk mengiritasi selaput lendir pada lambung pasien. Yang kelima, kapsul. Kapsul adalah obat dalam bentuk cair, bubuk, minyak, dengan dibungkus oleh gelatin yang juga harus ditelan secara utuh karena dapat menyebabkan muntah akibat iritasi selaput lendir pada lambung pasien. Yang keenam, sirup. Sirup merupakan pemberian yang harus dilakukan dengan cara yang paling nyaman, khususnya untuk obat yang memiliki rasa pahit atau rasa tidak enak. Berikut kekurangan dan kelebihan dari sediaan peroral. Kelebihannya, yang pertama, dapat diaplikasikan sendiri, tidak terasa sakit dan mudah dilakukan. Yang kedua, penyerapan dapat berlangsung sepanjang saluran gastrointestinal. Yang ketiga, lebih murah dibanding rute parenteral atau rute lainnya. Yang keempat, bila terjadi keracunan, obat masih bisa dikeluarkan dari dalam tubuh dengan cara refleks muntah dari faring dan kumbah lambung, asalkan obat diminum belum melebihi 4 jam, artinya obat masih di dalam gaster. Tetapi, bila mana lebih dari 4 jam, tapi belum melebihi 6 jam, racun di dalam intestinum atau belum mengalami absorbasi. Kekurangan dari sediaan ini yaitu, yang pertama, terkadang tidak efisien karena ada yang hanya diserap di satu bagian saja. Kedua, mengalami first pass effect atau obat lintas pertama, sehingga kadar obat sebelum bertemu reseptor sudah berkurang. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi mukosa lambung dan menyebabkan mual muntah. Yang keempat, obat dapat hancur bila terkena asam lambung dan cairan pencernaan. Yang kelima, efek yang ditimbulkan lambat sehingga tidak cocok untuk keadaan darurat. Yang keenam, terdapat beberapa obat yang kurang menyenangkan rasanya, seperti rasa pahit, asam, atau yang lainnya. Yang ketujuh, tidak dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadarkan diri, contohnya koma. Berikut sumber yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Terima kasih.